Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, tetap semangat dan selalu optimis untuk meraih masa depan. Tidak ada kata penghalang, yang ada kata selalu meraih cita-cita yang gemilang. Adik-adik sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Linguistik Umum, kode mata kuliah MBI 105 berjumlah 3 SKS. Linguistik Umum. Linguistik umum, pengertian linguistik umum. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi dalam mata kuliah ini kita akan mengupas tentang bahasa. Nah, kita akan mengkaji sedetil mungkin tentang bahasa. Dalam bahasa Prancis ada 3 istilah untuk menyebut bahasa. Ada yang namanya langue, yaitu suatu bahasa tertentu. Langage sebagai bahasa secara umum. Parole, bahasa dalam wujud yang nyata, yaitu berupa ucapan. Kajian linguistik. Perkembangan ilmu linguistik ada 3 tahap. Tahap pertama secara tahap spekulasi. Tahap ini kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris, dilakukan tanpa menggunakan prosedur tertentu. Tahap kedua observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini bahasa baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau membuat kesimpulan. 3. Yakni tahap perumusan teori. Pada tahap ini setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data yang dikumpulkan. Kemudian dirumuskan hipotesis yang berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menyusun untuk menguji hipotesis terhadap fakta yang ada. Nah, 3 tahap itu sebagai sumber yang Bapak ambil itu adalah tahap perkembangan linguistik. Subdisiplin linguistik ada 5. Yang pertama, objek kajian bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Objek kajian bahasa pada masa tertentu atau sepanjang masa. Objek kajiannya adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor di luar bahasa. 4. Tujuan kajiannya apakah untuk keperluan teori atau untuk terapan, dan teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis subjeknya. Jadi sekalian, linguistik dapat dibedakan menjadi 2. Ada linguistik mikrolinguistik, dan linguistik makrolinguistik. Bagaimana linguistik mikro? Linguistik mikro mengarahkan kajian pada struktur internal bahasa, yang disiplin ilmunya adalah seperti ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi. Coba nanti jadi pelajari. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa.
Subdisiplin-disiplin linguistik makro adalah ada ilmu sosiolinguistik. Ilmu itu mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaian di masyarakat. Psikolinguistik mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan sikap budi manusia, kelakuan budi manusia. Nah, yang ketiga antropolinguistik. Nah, ilmu itu mempelajari hubungan bahasa dengan budaya. Kemudian ada filsafat bahasa. Ilmu itu mempelajari kodrat hakiki dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia. Stilistika itu mempelajari bahasa dalam karya sastra. Filologi mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terhadap dalam bahan tertulis. Dialektologi mempelajari batas-batas dialek dan bahasa tertentu. Jadi mahasiswa, apa manfaat kita pelajari linguistik? Manfaat linguistik adalah manfaat langsung kepada orang yang berkecimpung dalam kegiatan berhubungan dengan bahasa seperti linguis, guru bahasa, penerjemah, penyusun kamus, penyusun buku, dan politik. Nah, itu semua diperlukan bahasa. Nah, linguis membantu menyelesaikan dan melaksanakan tugas dalam pendidikan bahasa. Guru bahasa melatih mengajarkan keterampilan berbahasa. Tidak mungkin seorang guru guru bahasa tidak menggunakan keterampilan bahasa, itu sangat fatal. Nah, kemudian terjemahan membantu dalam mendapatkan hasil terjemahan yang baik. Penyusun kamus membantu dalam menyusun kamus yang lengkap dan baik. Menyusun buku teks, membantu dalam memilih kata dan menyusun kalimat-kalimat yang tepat. Politikus membantu dalam aktivisnya komunikasi dengan orang yang banyak. Itu biasanya politikus sangat membutuhkan keterampilan bahasa untuk menarik masanya. Tanpa menggunakan keterampilan bahasa yang terpengaruh, maka tidak akan menarik masanya, tidak ada masanya. Terima kasih adik-adik semua, sehat selalu, semoga menjadi kebanggaan orang tua masing-masing dan penuh dan masyarakat dimanapun Anda berada. Dosen pengasuh Muhammad Johan SPD MPD.